Patio, apa itu patio? Pernahkah Anda mendengar kata ini? Atau apakah mendengar dari desainer, arsitek, atau tukang taman yang menyebut patio? Namun masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apa itu patio. Istilah patio berasal dari bahasa Spanyol, yang berarti halaman belakang. Meski berasal dari bahasa Spanyol, sebenarnya patio semula hadir di negara berpadang pasir di Jazirah Arab. Di daerah ini, taman dihadirkan untuk menghadirkan kesejukan layaknya oase di dalam rumah, dibutuhkan untuk meredakan teriknya iklim di gurun pasir. Patio identik dengan teras yang berada di halaman belakang maupun tengah rumah. Biasanya, teras ini digunakan untuk pertemuan yang sifatnya santai. Namun sejatinya, patio bisa dihadirkan di samping, di belakang, atau bahkan di dalam rumah. Di negara kita, patio bisa diidentikan dengan teras. Patio adalah taman yang terletak di samping, di belakang, atau bahkan di dalam rumah. Fungsi dan manfaat patio. Kalau Anda melihat dari awal mula patio dan fungsi awalnya, maka taman ini memiliki fungsi utama untuk memberikan udara yang lebih segar di dalam rumah. Layaknya oase, rumah yang berlokasi di kawasan padat penduduk, apartemen atau hunian vertikal yang tidak memiliki halaman di bagian luarnya, maupun rumah ramah lingkungan, akan mendapatkan manfaat dengan menghadirkan patio di dalam rumah. Jadi, dengan adanya ruangan terbuka di tengah rumah ini akan mendatangkan tambahan sirkulasi udara terbaik karena dilengkapi dengan taman kecil dan pepohonan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan beberapa manfaat dan fungsi lain dari menghadirkan taman di dalam rumah ini, antara lain dapat memasukkan alam terbuka ke dalam rumah. Cahaya matahari dapat terserap sebanyak-banyaknya, menambah sumber aliran udara dan bukaan, menciptakan pemandangan taman di dalam rumah. Rumah menjadi lebih sehat dan segar, sebagai penghubung antara rumah dengan halaman atau taman. Kriteria patio. Apakah Anda tertarik menghadirkan patio di rumah? Kalau begitu, Anda harus tahu dulu kriteria taman di dalam rumah ini. Berikut ini beberapa di antaranya. Serba hijau dan sejuk dengan unsur tanaman. Tanaman hijau merupakan kriteria utama jika Anda ingin membuat patio di dalam rumah. Mengingat tujuan utamanya, maka pemilihan tanaman sangatlah penting agar bisa memberikan efek sejuk dan teduh di area ini. Kemudian, Anda juga bisa menambahkan area ini dengan berbagai jenis rumput seperti rumput gajah dan rumput Jepang atau rumput sintesis. Ukuran kecil tak jadi masalah. Kriteria ukuran ruang merupakan hal yang paling dikhawatirkan banyak orang dalam menghadirkan area hijau di dalam rumah. Apalagi saat ini masalah keterbatasan lahan menjadi masalah banyak orang. Tetapi, Anda tak perlu khawatir. Tak ada syarat ukuran tertentu jika ingin menerapkan area hijau yang satu ini dalam rumah. Bahkan, saat ini banyak hunian apartemen yang berhasil menyulap salah satu sudut ruang menjadi patio. Lantai yang dipakai. Dengan fungsi sebagai taman, maka lantai yang digunakan pun tentu tidak bisa sembarangan. Terlebih area tersebut memiliki batasan antara rumah dengan taman sehingga lantainya harus berbeda. Biasanya jenis lantai semen sering digunakan karena lebih praktis dan tahan lama. Kemudian, seringkali penghuni rumah menambahkan penutup lantai berbahan semacam paving yang terdapat bolongan di tengahnya agar air dapat meresap ke tanah. Saat ini, Anda juga bisa menggunakan lantai kayu untuk area ini. Gaya atap. Struktur atap patio bisa tertutup, setengah tertutup, atau terbuka. Di negara tropis seperti Indonesia, atap patio sebaiknya dibuat dengan kemiringan yang lebar dan landai agar air hujan jatuh sempurna, tidak tempias mengenai furnitur yang diletakkan di situ. Untuk gaya atapnya bervariasi, seperti atap datar dengan sedikit kemiringan untuk memungkinkan air hujan jatuh. Biasanya hampir selalu menyatu dengan atap rumah. Atap model pelana yang runcing yang bisa menyatu dengan atap rumah, bisa juga berdiri sendiri. Atap bentuk melengkung yang biasanya terbuat dari produk aluminium. Tips menghadirkan patio di rumah. Setelah mengetahui apa saja kriterianya, maka Anda bisa langsung mengeksekusi menghadirkan patio di rumah. Nah, berikut ini beberapa tips jika Anda ingin menerapkan patio. Tentukan konsepnya. Walaupun identik dengan rumah ala Timur Tengah, nyatanya berbagai macam model desain bisa diterapkan dalam sebuah patio, baik itu desain modern maupun tropis. Misalnya, Anda bisa menggunakan elemen kayu untuk kesan yang lebih minimalis namun tetap natural. Jangan lupa untuk menambahkan batu-batuan agar memberikan kesan kokoh.
Jenis tanaman yang akan ditempatkan. Setelah tahu konsep apa yang digunakan, selanjutnya Anda bisa memilih jenis tanaman yang ditempatkan di area ini. Pilihlah tanaman dalam pot agar dapat dipindahkan ketika ingin mengubah tampilan taman. Selain itu, Anda juga bisa memilih tanaman yang memiliki efek positif di dalam rumah, seperti jenis tanaman Sansevieria yang bisa menjadi anti polutan dan mampu membunuh racun di udara, termasuk asap rokok. Jenis tanaman rambat, seperti dolar-dolaran, Thunbergia dan sirih yang dapat mengurangi polusi suara atau kebisingan yang ditimbulkan dari luar rumah. Selain itu, area ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk taman kering dengan perkerasan pada lantai berupa beton, keramik, batu koral, dan kerikil. Perhatikan pencahayaan. Untuk menentukan posisi patio, Anda bisa memperhatikan arah datangnya cahaya. Pastikan pencahayaan di area ini, baik siang maupun malam hari, cukup. Anda juga bisa menambahkan lampu hias yang tak hanya sebagai pencahayaan, tetapi bisa menambah nilai estetis yang selaras dengan konsep yang dipilih. Perhatikan ruang untuk tambahan furnitur. Jika Anda juga hendak memfungsikan area ruang terbuka ini sebagai tempat bersantai keluarga, maka jangan lupa untuk memperhatikan ruang untuk furnitur. Beberapa jenis furnitur yang bisa dipilih seperti kursi dan meja kecil khas taman yang memberikan kesan nyaman. Jika memungkinkan, tambahkan berbagai fasilitas bersantai menarik lainnya seperti ayunan atau hammock. Penambahan elemen dekoratif. Nilai estetika ruang hijau ini juga diperlukan. Maka Anda bisa menambahkan aksen dekoratif seperti patung, kolam ikan, dan air terjun di sini. Yang terpenting, secara fungsi dan luas lahan dalam penempatan elemen ini tercukupi. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan mengenai patio. Menghadirkan ruang ini di rumah memang menantang. Untuk itu, Anda harus mencari banyak inspirasi yang bisa diterapkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.